Lanjut ke soal nomor 13. AE sejajar dengan CD seperti pada gambar. Titik B merupakan titik potong antara AD dan EC. Jika P sama dengan 43 derajat dan Q sama dengan 78 derajat, maka nilai X adalah. Nah, karena AE sejajar dengan CD, maka sudut A sama dengan sudut D, sama dengan 43 derajat. Sekarang perhatikan segitiga BCD. Kita tahu aturan dalam segitiga bahwa jumlah ketiga sudut sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut B ditambah 78 derajat ditambah 43 derajat sama dengan 180 derajat. Dan sudut B sama dengan 59 derajat. Sekarang kita lihat garis EC. Nah, dari garis ini kita tahu bahwa dia membentuk garis lurus. Sehingga jumlah sudut-sudutnya ini adalah 180 derajat. X ditambah 59 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga X sama dengan 121 derajat. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, kita dikasih deret 72, 70, 67, 62, 55, 44. Titik-titik. Bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu pola yang digunakan oleh deret ini. Sehingga kita cari dulu polanya pertama. Nah, dari 72 ke 70 itu min 2, 70 ke 67 itu min 3, 67 ke 62 itu min 5, 62 ke 55 itu min 7, 55 ke 44 itu min 11. Dan, nah, berdasarkan deret ini, pola ini kita tahu bahwa polanya yang digunakan adalah bilangan prima. Dia bukan bilangan ganjil, karena kalau bilangan ganjil itu di sini ada min 9-nya, tapi ini nggak ada. Jadi dia adalah bilangan prima. Habis min 11 adalah min 13. Jadi 44 min 13 sama dengan 31. Nah, jawabannya adalah D. Soal nomor 15. Satu perkebunan sawit dengan luas 100 hektar dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton. Setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak sawit meningkat maksimal 0,08 ton setiap hektar. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Apakah P itu 14 ton dan Q adalah total jumlah minyak sawit yang dihasilkan perkebunan tersebut? Nah, caranya kita tahu bahwa produktivitas minyak sawit meningkat maksimal 0,08 ton setiap hektar. Karena 0,08 ton setiap hektar per hektarnya berarti dalam 100 hektar dia bisa menghasilkan 8 ton. Nah, karena kita tahu menghasilkan 8 ton, maka P yang tadi diketahui 14 ton dan Q jumlah total minyak sawit yang dihasilkan per kebunan tersebut, kita tinggal bandingkan saja antara 14 ton dengan 8 ton. Ternyata P-nya lebih besar daripada Q. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal nomor 16. X lebih besar daripada 1, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Diketahui bahwa P itu sama dengan X pangkat 3 dipangkatkan 3 per X kali X pangkat 2 dipangkatkan 4. Sedangkan Q sama dengan 1 per X. Nah, kita jabarkan dulu atau sederhanakan dulu nilai P. Jadi, ini P, X pangkat 3 dipangkatkan 3, ini kita bisa kalikan pangkatnya sehingga kita dapat X pangkat 9. Sedangkan yang di bawahnya, kita kalikan juga dulu X pangkat 2 dipangkatkan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, jadi X pangkat 8 dikali X pangkat 1, ini kita jumlahkan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Sehingga P sama dengan X pangkat 9 per X pangkat 9. Kita dapat nilai P sama dengan 1.
Nah, karena tadi di soal diketahui nilai X itu lebih besar dari 1, maka 1/X itu pasti kurang dari 1. Kita misalkan saja, misalkan nilai X ini 2. Jadi 1/2 itu kan pasti kurang dari 1. Apalagi 1/3, 1/4, dan lain seterusnya itu pasti kurang dari 1. Sehingga kita tahu bahwa nilai Q itu pasti kurang dari 1. Jadi nilai Q kurang dari P. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 17. Dari 10 orang siswa yang terdiri atas 7 orang putra dan 3 orang putri akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang. Jika diisyaratkan anggota tim tersebut paling banyak 2 orang putri, maka banyaknya tim yang dapat dibentuk adalah: dari 10 orang siswa yang terdiri dari 7 orang putra dan 3 orang putri dan akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang. Jadi kemungkinannya adalah terdiri atas 2 orang putri dan 3 putra, terdiri atas 1 putri dan 4 putra, atau terdiri dari 5 putra. Ingat ya, putrinya tidak boleh lebih dari 2. Jadi di sini boleh 2, boleh 1, atau tidak sama sekali. Nah, kita pakai rumus peluang ya untuk mencarinya. Jadi yang pertama, ini kita pakai kombinasi. Ini kombinasi untuk putri. Jadi jumlah orang putri totalnya itu adalah 3, sedangkan yang kita gunakan di sini adalah 2. Sedangkan untuk putranya jumlah totalnya adalah 7, dan yang kita gunakan di sini di kelompok yang pertama itu adalah 3. Sehingga berdasarkan rumus peluang kita dapat bahwa nilainya adalah 105. Nah, untuk yang kelompok kedua, kita cari juga peluangnya berdasarkan rumus kombinasi. Jadi ini sama dengan total jumlah putri per putrinya. Ini adalah putri yang kita gunakan, yaitu 1 orang putri. Dan ini adalah jumlah total putra, itu ada 7 orang. Dan ini adalah 4 orang yang kita pakai di kelompok ini. Berdasarkan kombinasi ini, kita dapatkan jumlahnya itu adalah 105. Dan untuk yang ketiga, kita dapatkan jumlahnya 21. Sehingga banyak tim yang berbeda yang bisa dibentuk adalah 231. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 18. Jika akar X plus akar Y sama dengan 11 dan akar X min akar Y sama dengan 3, maka X min Y sama dengan. Diketahui akar X plus akar Y sama dengan 11, akar X min akar Y sama dengan 3. X min Y itu sama dengan akar dalam kurung akar X plus akar Y dikali akar X min akar Y. Ini kalau dijabarkan, nanti kalian cari ini dikali-kalikan, kalian akan dapat sama seperti ini, X min Y. Oke. Sehingga kita tinggal masukkan saja X min Y sama dengan 11 dikali 3. Sehingga hasilnya adalah 33. Jawabannya adalah soal nomor 19. Rasio antara X dan Y adalah 3/4. Jika rasio antara X plus 3 dan Y plus 2 adalah 2/3, maka nilai Y adalah. Nah, kita tahu bahwa rasio antara X dan Y atau X per Y itu sama dengan 3/4. Sehingga kita dapat nilai X adalah 3/4 Y. Maka X plus 3, nah rasio X plus 3 per Y plus 2 sama dengan 2/3. Nah, ini kita ubah X-nya ke dalam bentuk Y yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi 3/4 Y plus 3 per Y plus 2 sama dengan 2/3. Sehingga Y plus 2-nya ini kita pindah ke ruas kanan. Jadinya 2/3 kali Y plus 2. Jadinya 3/4 Y plus 3 sama dengan 2/3 Y plus 4/3.
Jadinya 3/4Y min 2/3Y sama dengan 4/3 min 3. Samakan penyebutnya, kita dapatkan 1/12Y sama dengan min 5/3. Y itu sama dengan min 60/3. Ini kita tinggal kali silang aja ya, 12-nya dibawa ke sini, 1-nya dibawa ke bawah. Dan didapatkan nilai Y sama dengan min 20. Jadi jawabannya adalah